Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Anak-anakku kelas 5 yang sangat Pak Ihsan cintai dan mudah-mudahan Allah muliakan. Alhamdulillah kita bertemu kembali walaupun secara tidak langsung. Insya Allah kali ini kita akan belajar masih tentang surat At-Tin. Setelah kemarin kita bersama-sama belajar membaca At-Tin, berusaha dengan benar makharijul hurufnya, ilmu-ilmu tajwid yang lainnya, berlatih sampai berulang kali menghafal surat At-Tin, lalu tes. Walaupun sebagian masih ada yang belum lulus, itulah proses. Insya Allah nanti juga lulus semua. Lain waktu Pak Ihsan akan mengetes kembali tentang surat At-Tin bagi siswa-siswi yang belum lulus. Adapun yang sudah lulus, alhamdulillah lebih bisa ditingkatkan lagi. Kali ini kita akan belajar tentang makna kandungan surat At-Tin. Tapi terlebih dahulu sebelum kita membahas tentang makna kandungan lebih dalam surat At-Tin yang ada dalam pembelajaran kali ini, kita membaca dulu secara mufradat atau kata per kata. Bismillahi, dengan nama Allah, Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi yang Maha Penyayang. Watini, demi buah tin, wazaituni, dan buah zaitun. Di sini ada kalimat qasam, harap sumpah. Jadi haraf qasam ya, haraf qasam itu harap sumpah, sebuah harap yang isinya sumpah. Dan di sini Allah beberapa kali bersumpah atas nama atau perkara yang disebutkan di surat At-Tin. Tapi rata-rata Allah memberikan sumpah atau menyatakan sumpah dalam firman-Nya ada maksud-maksud tertentu di balik sumpah tersebut. Dan yang dijadikan sumpah itu perkara-perkara yang baik. Buah tin, buah zaitun, gunung Turisina atau di sini gunung Sinai, negeri yang aman yaitu Mekah. Itu kan perkara-perkara yang baik, ada kebaikan-kebaikan di dalamnya. Ini mengajarkan kepada kita kalau kita bersumpah harus dengan yang baik. Artinya satu, berusaha ditepati dengan sumpah tersebut, dan yang kedua, isi dari sumpah tersebut tidak sembarangan. Upami insya Allah itu mah berusaha untuk menepati, kalaupun ada halangan tidak mengapa. Kalau benar-benar ada halangan, kalau misalnya demi Allah itu kan atas nama Allah, pasti Allah itu kan maha baik dari segala yang baik. Jadi baik demi Allah. Tapi kan konsekuensinya ketika kita menyebutkan nama Allah ya berarti harus lebih ditepati, sebab kita kan menyebutkan nama Allah. Dan begitu pun Allah ketika menyebutkan makhluk-makhluk ciptaannya untuk menyertakan sumpah, di dalamnya ada kebaikan-kebaikan. Di dalam benda-benda atau perkara-perkara yang disebutkan ada kebaikan-kebaikan. Sokalina Sunda magna aya
demi naon cenah wani keked sok aya kata-kata kitu sok sering tara ieu sok aya we geuningan wani naon lah maneh cenah sok aya kitu bahasa-bahasa kitu hapuntennya rada kasar contoh sok aya sapertos kitu demi naon lah cenah sok aya kata-kata sumpah tapi digunakeun teh ka perkara anu justru henteu baik gitu. Sumpah eta teh eusina teh tapi eusi tina sumpah eta ngagunakeun perkara-perkara yang tidak baik. Nah, dina agama mah tidak diperbolehkan. Mata ieu dicontohan dina surat At-Tin nya dina ad-duha wad-duha dan demi waktu duha wasyamsi dan demi matahari. Jadi di dalam waktu duha tersebut ada apa, di dalam matahari tersebut ada apa kandungan tersebut. Jadi ada kebaikan-kebaikan gitu. Jadi orang ge selaku umatna sami nalika bersumpahnya tentu ada kebaikan-kebaikan di dalamnya. Nah di ini ada haraf qasam, haraf sumpah. Ada berapa? Watini dan buah tin dan demi buah tin, wazaituni dan demi buah zaitun. Ini artinya wallahu a'lam bil murad, ya hanya Allah yang tahu. Makna daripada sebenarnya atau arti daripada sebenarnya. Waturisinina dan demi gunung Turisina atau di sini gunung Sinai. Saya Pak Isan sok sering nyebatna gunung Turisina ya. Wa hadzal baladil amini. Wa hadzal baladi dan demi negeri ini al-amini yang aman. Laqad sesungguhnya khalaqna kami telah menciptakan al-insana manusia fi ahsani di dalam sebaik-baiknya taqwimin bentuk. Thumma kemudian rodadnahu kami mengembalikannya asfala ke tingkat rendah safilina serendah-rendahnya yang serendah-rendahnya illalladzina kecuali orang-orang amanu yang beriman wa amilus solihati dan yang mengerjakan amal soleh falahum maka bagi mereka ajrun pahala ghairu mamnunin yang tiada putus-putusnya. Fama yukadzibuka maka apakah yang membuatmu mendustakan ba'du sesudah itu bidini hari pembalasan. Alaisallahu bukankah Allah biah kami yaitu hakim al-hakimina yang paling adil. Surat ini dinamakan At-Tin diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama yang artinya buah tin. Surat At-Tin adalah surat ke-95 dalam Al-Quran. Jumlah ayatnya ada 8 ayat, termasuk golongan yang turun di Mekah. Suka disebut juga surat Makkiyah. Para ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan surat At-Tin ialah tempat tinggal Nabi Nuh alaihi salam di Damaskus. Jadi yang dimaksud dengan surat At-Tin ialah tempat tinggal Nabi Nuh di Damaskus yang banyak ditumbuhi pohon tin. Sedangkan zaitun ialah tempat tinggalnya Nabi Isa alaihi salam, yaitu di Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Kebetulan di Baitul Maqdis itu banyak ditumbuhi buah zaitun. Nah itu asal-usul Allah mengambil sumpah daripada benda-benda tersebut.
Bukit Sinai atau Gunung Turisina, disebut lagi Gunung Turisina, ialah tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Allah. Letaknya persis berada di luar tembok Yerusalem. Sedangkan kota Mekah yang aman ialah Mekah Al-Mukarramah. Kota ini sejak zaman jahiliyah sampai sekarang tetap terjaga dan terpelihara kesuciannya. Selain itu, Mekah adalah tempat pertama kali Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Tuh kan, jantan kenapa Allah bersumpah atas nama buah tin, buah zaitun, gunung Turisina, pada cuma benda gitu. Tapi digali lebih dalam ada makna-makna tersendiri, ada sejarah tersendiri di balik buah tin, buah zaitun, Bukit Sinai dan negara yang aman itu Mekah Al-Mukarramah. Jadi ada makna-makna tertentu yang tersirat di dalam benda-benda yang dilibatkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, khususnya surat At-Tin. Tah eta maksudna Allah menyertakan dina sumpahnanya, menyertakan benda-benda ciptaan mantena. Pembelajaran kayak orang. Ayat pertama ini ia lebih dalam dehnya fungsi dari tin, maksudnya zaitun. Ayat pertama ngabahas tentang tin. Buah tin. Tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan, juga bisa, dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah, sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Subhanallah. Ayat kedua, Gunung Sinai atau Gunung Turisina terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel. Lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab, dan Mesopotamia. Jadi lintasan Mesir, Israel, Arab, Mesopotamia. Punten. Gunung setinggi 2.285 meter ini juga dikenali dengan nama Jabal Musa, atau Gunung Nabi Musa. Kenapa disebut Jabal Musa? Sebab tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi rasul. Jadi di gunung tersebut Nabi Musa menerima wahyu pertama, sareng oge diangkat menjadi rasul. Maka disebut Gunung Musa atau Jabal Musa. Pada malam Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat tersebut. Selain Nabi Musa menerima wahyu di gunung tersebut, Nabi Muhammad pas melaksanakan Isra Mi'rajnya, pas Mi'rajna, Rasul berhenti sakedap terus melaksanakan sholat, ngahormat, tujuanana ngahormat karena kesucian tempat eta. Ayat ketiga, kota yang aman adalah kota Mekah sekarang. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Subhanallah. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Jadi kota Mekah disebut oge sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayat keempat, Allah menjadikan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk yang lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, nafsu.
Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang sehingga tampak indah, cantik dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya itu supaya menjadi mulia. Jadi beda manusia mati nggak lengkapnya. Akalna, jasmanina, rohanina, nafsuna, ayah sadayana. Sedangkan hewan makan jasmani sareng nafsu. Itu matak laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi sebaik-baiknya bentuk diciptakan oleh Allah nyata insan al-insan manusia. Nah, matak disebutkan dalam Al-Qur'annya apabila manusia mengutamakan nafsunya maka ia turun derajatnya seperti hewan. Selain rohani, manusia dibekali dengan akal pikiran supaya dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi selain rohani oge akal. Jadi manusia mah lamun ngalaksanakeun dosa ngutamakeun nafsunya. Jadi nafsu dikedepankeunana nya kadituna bekal lebih rendah ti hewan. Bahkan sato anu sarendah-rendah lagi bakal lebih rendah kene manusia. Tapi sabalikna lamun manusia mengedepankan akalna cenderung keimanan yang timbul kuat, keimananna kadituna lebih tinggi derajatna tinimbang malaikat anu sepanjang kehidupanana ibadah teras-terasan malaikat. Tapi manusia bakal lebih tinggi derajatna dibanding aranjeunna nya malaikat. Lamun akal yang dikedepankeunana sanes nafsu. Ayat kelima, Allah mengingatkan manusia sekalipun mereka sempurna tetapi dapat turun menjadi hina karena pengetahuan, sikap dan perilakunya telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan Allah melalui Rasulnya. Tadi diobrolkan ku paisannya, diobrolkan ku paisan neme. Ayat ke-6, orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Di bawah ini dari dia contohnya, contoh-contoh jalmi-jalmi anu senantiasa melaksanakan amal soleh tuh. Aya gambar-gambar dokumen-dokumen dia. Aya gambar opat tuh. Melaksana ieu manusia anu mengedepankan akalna dibanding nafsuna tuh dina gambar-gambar. Ayanya saling menolong, ikhlas menolong, gemar bersedekah, beribadah kepada Allah, sholat dan lain sebagainya. Itu mendapatkan akal. Ayat ke-7, pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan karena Allah sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah memberikan akal kepada manusia untuk berfikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Pertanyaan Allah itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Tadi teh ayat ke-8. Ayat ke-7 mengingatkan tentang hari kiamat. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama yukadzibuka, maka apakah yang membuatmu mendustakan ba'du sesudah itu biddin hari pembalasan hari kiamat. Naon anu kudah didustakeun kitu, naon kudah dibohongkeun sedangkan bukti-bukti telah ada. Bukti kumaha anu contona kiamat kecil anu maot pasti maot sadayana tuh. Teguran-teguran ti Allah merupi musibah-musibah terus aya kemang-kemang nama gitu. Ayeuna ciri-ciri kiamat terus mulai tararimbul gitu. Jadi bukti-bukti mah terus araraya. Naon deui nu kudu didustakeun gitu surah Allah teh ma yukadzibuka. Naon atuh nu kudu didustakeun ku urang? Teu aya nu kudu didustakeun. Buka aja alaisallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Itu ayat ke-8. Ayat ke-8, Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha mengetahui.
sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Jadi Allah teh hiji, Allah Maha mengetahui dan sebagus-bagusnya pencipta. Allah teh anu pang saya nyiptakeun. Sepang saya ngatur segala urusan. Matak urang mah teu kedah bireuk, teu kedah bimbang deui. Allah anu pang saya ngatur sakabeh urusan, sadayana urusan. Serahkeun ka Allah, da Allah nu ngaturna Allah mah sae gitu. Benten jeung aturan-aturan yang dibuat ku manusia. Allah yang memberi keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walaupun sekecil atom pun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih kepada hambanya. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilannya manusia akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosanya itu. Allah Subhanahu wa taala juga telah menyiapkan kenikmatan bagi orang yang menjalankan syariatnya. Jadi tos menyiapkeun pikeun jalmi-jalmi anu ngajalankeun syariat Allah, anu ngajalankeun hukum Allah, tos nyiapkeun ku Allah kenikmatan terus disiapkeun. Mudah-mudahan sorangan lah diajar eta mah nya. Ieu tugasna berlatihnya ngasihan soal 1 sampai 10. Kayak ku Pak Isan dieukeun nya, dikintunkeun kana grup soalna. Tugas berlatih 1 sampai 10. Kayak ku Pak Isan dikintunkeun nya. Sakitu kanggo pembahasan makna atau kandungan surat At-Tin. Mudah-mudahan manfaat khususnya kanggo Pak Isan umumna kanggo aranjeun. Baik SDN 1 Cilampuyang khususna umumna mah kasadayana kelas 5 SD di mana wae ayana. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.